Kalau hanya percaya Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul, itu mah secara umum. Tapi kita yang sudah berada dalam agama Islam, apalagi nenek kakek kita juga beragama Islam, lahir kita di lingkungan keluarga Muslim, dari kecil kita diajar agama Islam. Nah, hanya percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, itu nggak cukup. Itu baru iman secara ijmali. Nah, kita perlu tahu secara tafsili iman. Ya, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Itu sudah 41. Tambah 9 akhair, jadi 50. Nah, 50 ini terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz. Nah, 9. Tambah 1 akaid menjadi 10. Tambah 6 rukun iman jadi 16. Itu terhimpun dalam kalimat Muhammad Rasulullah. 50 tambah 16 menjadi 66. Itu disebut 66 cabang iman. Kalau kita ingin sempurna akidah, kita harus paham itu, gitu. Ya. Nanti kita kaji lebih jauh apa itu isi 25 syahadat. Nah, lalu yang keempat, kita perlu paham posisi, ya, bahkan praktekkan harus aman dia dari siksaan. Yang menyampaikan kalimat ini Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi krunya itu Allah. Nah, kalau yang menyampaikannya Nabi, sedangkan maksud dan maknanya itu Allah, posisi Muhammad ada di mana? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini perlu kita kaji. Ya. Kita hanya diberitahu dalam ilmu hadis, itu hadis kursi. Selesai. Nggak cukup hanya itu. Ya. Kita bertelusuri maksudnya itu apa. Gitu. Dan itu perlu kita contoh. Nggak hanya kita mendengar saja. Dan ini sudah dipraktekkan sendiri oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu aziz, ketika beliau menghidupkan orang mati. Kan ada 2 orang bertengkar, 1 orang Islam, 1 orang Kristen. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah, orang Islam ini bertahan, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa. Bertengkarlah orang Kristen semua orang Islam ini tadi. Lewatlah Sultan Aulia. Kenapa kalian bertengkar? Ceritalah mereka. Nah, gini, Tuan Syekh, kata orang Islam ini. Dia ini menyatakan Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dan Nabi Muhammad tidak. Tapi saya bertahan, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Ya, nah dalam mendengar cerita itu kata Sultan Aulia, kalau hanya sekedar menghidupkan orang mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya umat Muhammad. Kalau hanya menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Carilah kuburan yang sudah 300 tahun meninggal. Sampai di kuburan itu apa kata Sultan Aulia? Qum biizni. Bangun dengan izinku. Keluar orang yang dikuburkan itu. Kebetulan yang dikuburkan itu artis, nah, yang masa hidupnya nyanyi-nyanyi, keluar dia nyanyi pula dia. Jadi yang kita ambil sini apa? Kalimat yang diucapkan Sultan Aulia, Qum biizni. Bangun dengan izinku. Yang bisa menghidupkan orang mati kan cuma Allah. Abdul Qadir nggak bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati itu hanya Allah. Yuhyi wa yumit.
Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Tapi Sultan Aulia mengatakan, kum biizni, bangun dengan izinku. Ternyata mayat yang sudah terkubur 300 tahun bisa hidup lagi. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Sultan Aulia ketika itu? Siapa itu Sultan Aulia sebenarnya? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Itu harus kita contoh. Jadi mencontoh Nabi itu bukan hanya syariatnya. Jangan hanya mencontoh ya lahirnya saja. Ya, tetapi kita contoh semuanya. Jadi ada 9 poin yang perlu kita contoh dari Nabi. Ya. Allahumma zuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. 9 poin. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk mengikuti junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini urusan tasawuf. Yang 4 ini. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Itu kajian tasawuf. Lalu kemudian qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. 5. Ini urusan syariat. Jadi ada urusan lahiriah, ada urusan batiniah. Nah, yang banyak kita contoh baru urusan lahiriah. Nah, urusan batiniah itu jarang kita ungkap. Jarang kita contoh. Yang sering kita pertengkarkan, yang kita perselisihkan urusan lahiriah, urusan syariat. Nah, jadi dengan tidak mengabaikan urusan syariat, maka kita perlu masuk ke dalam untuk urusan hakikat, urusan batin. Jangan kita habis umur kita mengubek-ubek urusan syariat itu aja. Dalam rukun agama itu Islam, iman, dan ihsan 3. Kalau saya ibaratkan seperti buah, ini adalah kulit, isi, dan rasa. Ya, syariat itu ibarat kulit. Ya, maka orang sebut ilmu syariat ilmu kulit. Kenapa? Karena itu yang terlihat. Ya, dan seseorang yang kita lihat itu syariatnya, dia sholat, dia puasa, dia pakai jilbab, dia pakai Quran, itu kan syariatnya. Gejala yang ditimbulkan iman bukan iman. Salat, apakah benar dia sudah salat? Belum tentu. Hatinya, ya, lahirnya ya sudah salat, berdiri ruku, intidal, sujud, itu lahirnya. Hatinya apa sudah salat hatinya? Makanya perlu kita kaji lebih jauh. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah pada kita, aqimus shalah, dirikan salat. Kalau dirikan salat sekali berdiri, seumur hidup berdiri. Bukan hanya ketika ada waktunya salat saja. Ada waktu salat itu syariatnya, pelaksanaan lahiriahnya. Makanya ada dalam Quran itu disebut, ada yang disebut dengan salat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya salat bagi orang mukmin itu ada waktu-waktunya. Maka kita mengenal 5 waktu sholat itu syariat, ya, fikih itu, hukum. Gitu. Tapi ada yang disebut dengan sholatul wusta, sholat di pertengahan. Mana pertengahan? Ulama tafsir memahaminya sholat asar, gitu ya. Nah, itu di pertengahan, ya, di ujung siang dan di awal malam. Tapi ulama-ulama tasawuf memahaminya ilmu itu bukan. Nah, itu sholat wusta. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu, terisi hati kita dengan ingatnya kepada Allah? Apa ngobrol sama iblis? Badannya sholat, hatinya enggak. Itu belum sempurna sholatnya. Baru lahirnya saja yang sholat, tapi hatinya belum. Ada lagi namanya dikaji lebih jauh kalau ingin sempurna iman kita,
ya, yang sampai kepada tingkat yang ayat tadi dibaca. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu disebut Allah, tersentuh hatinya. Nah, jadi bukan hanya menyebut nama lewat begitu saja, tapi ada sentuhan jiwa. Dia sibuk bekerja, tersentuh, langsung tinggalkan, dia sholat. Makanya kalau kita lihat di Mekah itu, ya namanya di Tanah Suci, begitu azan datang, terdengar azan, ya yang belanja stop. Maaf Pak, kita mau sholat dulu. Nggak sempat ke haram, ngegelar sejadah di depan tokohnya itu. Tokoh tutup, ya, nggak ada yang belanja. Yang bersangkutan ngegelar sejadah di depan tokoh, berimaman dengan imam di Masjid Haram. Masya Allah. Di Aceh, nggak usah di Mekah, di Aceh. Saya berapa waktu yang lalu ke Aceh bawa jamaah, kita ada 3 bis bawa jamaah. Ya, kami sedang minum, ya minum kopi lah di warung di kota Banda Aceh itu. Nah begitu azan asar, gitu ya, langsung serok, rolling door-nya itu diturunkan. Maaf Pak, kita mau sholat dulu. Gimana kami keluar? Nggak apa-apa, di dalam aja. Silahkan aja, lanjutkan minum, tapi kamu sholat dulu. Pintu langsung ditutup. Di Aceh. Nah nanti sudah selesai sholat, mereka sudah pulang dari masjid, buka lagi. Nah yang minum aja, yang nggak sholat itu. Nah, kita kebetulan memang dekat dengan masjid itu, ya kita langsung keluar ikut sholat juga. Nggak enak juga kita mau minum di toko mereka itu, sementara yang punya toko itu masjid gitu ya. Nah, itu yang wajilat qulubuhum. Ini yang kadang-kadang ya ayat-ayat Al-Quran kita baru sebatas membaca, tapi belum mampu kita menemukan pesan suci dari ayat itu. Nah sekarang kita coba ya, kita baca, kita pahami, kita temukan pesan suci yang terkandung dalam ayat itu. Mana pesan sucinya? Setiap ayat Al-Quran itu memiliki pesan suci. Nah, cuman kadang-kadang kita terbuai dengan ceritanya, terbuai dengan lagunya, gitu ya. Tapi kita lupa mencari pesan sucinya. Dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya amar, ada yang sifatnya nahi, ada yang khabariyah, ada yang insya'iyah, ada yang wa'ad dan wa'id, janji baik dan buruk. Semua itu petunjuk semua. Karena Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ya dah. Jadi bukan hanya dibaca tulisannya, tapi membaca isinya supaya jadi petunjuk. Cuman kita ini kadang-kadang baru sebatas membaca tulisan, belum mampu membaca isi. Cerita Nabi kita melaksanakan Isra Mi'raj hanya terbuai dengan cerita. Satu-satunya Rasul yang dibawa, yang dipanggil untuk Isra Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad SAW. Isinya mana? Petunjuknya mana? Ini yang jarang terungkap. Mana petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj? Cerita Nabi Musa membelah laut, terbuai dengan cerita. Pakai apa Nabi Musa belah laut, Bu? Pakai apa belah laut? Pakai tongkat. Kan hebat kan tongkat Nabi Musa? Mau saya kasih tongkat Nabi Musa? Ashabul Kahfi, itu ada 7 orang, 8 sama anjingnya yang tidur di gua. Itu 300 tahun itu. Terbuai kita dengan ceritanya, tapi lupa mencari petunjuk. Mana petunjuknya? Nah ini, jadi kita coba untuk memahami Al-Quran itu dan menemukan petunjuknya. Karena itu, ya Al-Quran itu petunjuk, hudalin nas. Bagaimana kita akan selamat kalau petunjuknya kita tidak ikuti? Jadi bukan hanya terbuai dengan cerita atau alunan suara yang merdu, ya, atau irama yang mendayu-dayu, enggak, ya, enggak itu. Saya alami, ya. Di Masjidil Haram itu kalau sudah itu yang sudah jadi imam panjang ayatnya. Ya.
Tapi tidak pernah ada rasa jengkel, dia itu enggak, malah nangis, ya, meneteskan air mata. Tapi beliau membacanya tartil aja, enggak ada irama-irama mendayu-dayu. Ya dah. Jadi oleh karena itu maka perlu kita temukan petunjuk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya, memahami posisi tadi. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ya, perlu kita tahu bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu. Ya. Jadi bukan hanya dibaca kalimatnya, bukan hanya diartikan, cara memakainya gimana. Ya, kata orang Melayu, gitu ya, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati, yaitu dua kalimat syahadat. Tapi sudah tahukah kita memakainya? Nah, makanya saya bilang tadi, kita jangan habis waktu kita bicara syariat melulu, gitu. Ya, banyak yang harus kita kaji lebih jauh. Gitu. Ya, karena itu syariat ini sangat kita perlukan dalam rangka kita ya membungkus isi, istilahnya itu. Semakin bagus bungkusnya, mestinya isinya juga semakin bagus. Nah, kalau isinya semakin bagus, mestinya rasanya semakin enak gitu. Jangan sampai hanya bagus kulitnya, tapi nggak ada isi. Kayak kita beli doran kemarin cerita, ya, kulitnya bagus, nggak ada yang apa namanya yang busuk-busuk, nggak ada. Gigi apa tampuknya bagus, kemudian kulitnya bagus, gede, ya. Mungkin di bukunya ada jualannya. Begitu dibelah, kosong, plastik rupanya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita terbuai dengan syariat, tapi lupa mencari isi. Baik, sekarang kita akan masuk pada kajian. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin lahu katsira. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Innal dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsilil wasail. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai semua saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua minal dzakirina lahu katsira, termasuk orang yang banyak. Kalau 100.000 masih sedikit, masih bisa dihitung. Zikir yang banyak, zikir yang tidak terhitung, ya. Fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu kepada Allah baik dalam berdiri, duduk maupun tidur. Enggak terhitung lagi zikirnya. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Gimana caranya? Nah, kalau zikir orang yang tidak terperdaya oleh harta, ya, tidak melalaikan kita dari ingat Allah. Harta tidak boleh melalaikan kita ingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Orang yang lalai ingatnya kepada Allah, yang punya harta apa yang tidak punya harta, Pak? Nah, orang yang lalai zikirnya, yang punya harta apa yang nggak punya harta? Dua-duanya. Ada orang yang terlalai zikirnya, terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Kenapa Pak nggak sholat, Pak? Nggak sempat, sibuk ngitung duit. Kenapa nggak zikir, nggak sholat, nggak sempat? Kenapa? Sibuk bekerja. Ini orang yang terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta.
Ada orang terlalai ingatnya kepada Allah karena nggak punya. Kenapa maling? Nah, itu ya. Ya, karena nggak punya. Kenapa nipu? Karena nggak punya. Nah, jadi orang maling itu lalai ingatnya ke Allah. Kalau dia ingat ke Allah, kan nggak mau dia maling. Nggak mau dia nipu. Kalau dia ingat ke Allah. Tapi karena lalai ingatnya, ya maka dia menipu, dia maling. Nah, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Nah, di sini ya wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan tidak dilalaikan oleh dari mengingat Allah. Inna dzikra min azamil umuril fadail. Sesungguhnya zikir itu merupakan urusan atau pekerjaan yang teragung dari semua zikir yang agung. Semua zikir itu agung. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu zikir yang agung. Tetapi zikir, ada zikir yang paling agung. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha. Dari sekian banyak zikir yang paling agung, itulah ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah, itu artinya berilmu dulu, baru mendapatkan afdalnya. Kalau kalimatnya jelas la ilaha illallah, itu kalimat teragung. Tapi kapan kita mendapatkan fadilahnya? Kapan kita mendapatkan keagungannya? Setelah fa'lam. Ketahuilah la ilaha illallah supaya kamu mendapat fadilahnya. Supaya kamu mendapat keagungannya. Jadi berilmu dulu kita tentang la ilaha illallah itu. Ilmu apa? Karena ilmu dalam Islam itu ada 4 bidang, maka kita perlu berilmu di 4 bidang tadi. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, bagaimana dalam ilmu syariat? Tahu kalimatnya, mana panjang, mana pendeknya, mana besar, mana kecilnya. Ada. La, panjang itu. Ilaha illallah. Nah, seringkali kita dengar untuk mengamalkannya saya mengucapkan saja kadang-kadang nggak bersesuaian dengan ilmu syariat. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu nggak sesuai. Dia bukan lai, dia nyalanya panjang. La ilaha illallah panjang. Nah, jadi itu berilmulah kita tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Tahulah kita mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Nah, dijaga betul, jangan sampai berubah. Berubah karena bertambah huruf misalnya. La ilaha illallah itu sudah bertambah hamzah, tidak boleh. Ya, dia bukan la, nggak ada hamzahnya di situ, nggak ada. Nah, dia harus lempang saja. La ilaha illallah. Itu satu. Nggak boleh juga berubah karena berkurang hurufnya. Ya, umpamanya zikirnya. La Allah, la Allah, la Allah. Ini sudah berkurang hurufnya. Nggak benar. Ya. Jangan zikirnya la Allah, la Allah. Ya. Zikir yang harus jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu artinya kita berilmu dalam ilmu syariat. Jangan pula berubah karena berubah baris. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah berubah. Nggak boleh juga. Nah, ini namanya kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Kalau ingin mendapatkan afdalnya gitu. Yang kedua, kita harus berilmu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Bagaimana dalam ilmu tarekat? Pertama, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu
setelah kita pelajari dari orang yang ahli zikir. Jadi bukan mengamalkan berdasarkan dengar-dengar ceramah, bukan mengamalkan berdasarkan baca-baca buku, bukan mengamalkan karena warisan keturunan, bukan. Diamalkan itu karena kita sudah pelajari betul cara mengamalkannya dari yang ahli zikir atau ahlu talqin. Kenapa harus dipelajari? Karena amalan ini harus dia punya silsilah. Ada keterkaitannya dengan guru-guru yang di atas sampai kepada Rasulullah. Itu kalau ingin mendapatkan afdolnya. Misalnya, Bapak ngamalkan zikir la ilaha illallah, belajarnya dari mana? Oh, dari si A. Si A itu ngambilnya dari mana? Dari si B. Si B-nya ngambil dari mana? Dari si C. Nah, begitu seterusnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya amaliyah berdasarkan tarekat. Jadi ada silsilah, transmisinya itu tersambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itu untuk mengamalkan dalam ilmu tarekat. Satu. Yang kedua, nah kita mempelajari dari guru tadi ada makom-makomnya. Di mana makom la, di mana makom ilaha, di mana makom illallah. Gitu. Nah itu harus kita pelajari secara khusus. Namanya talqin zikir, namanya belajar cara berzikir. Itu namanya kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan kalimatnya saja, tapi ada makom-makomnya. La ilaha illallah. Itu namanya kita berilmu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Ya. Tahu kita arahnya kemana. Ya. Tarikanlah dari mana sampai kemana, ilahanya kemana, illallahnya kemana. Lalu kemudian setelah kita ngamalkan la ilallah secara zahiriyah, dengan dimakamkan tadi, lalu bagaimana kita membenahi hati kita dengan zikir? Nah, itu juga dalam ilmu tarekat. Makanya perlu belajar tarekat. Jangan alarhi kita dengan istilah tarekat. Itu kan jalan cara. Jadi tarekat itu kan jalan. Jalan itu maksudnya apa? Cara kita membenahi hati kita supaya ingat ke Allah. Supaya hati kita tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, gitu ya. Nah, benahi hatinya. Bagaimana cara membenahinya? Kata Nabi SAW, jadidu imanakum. Perbarui iman kalian. Terus kata sahabat, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah itu. Itu cara memperbarui iman. Itu Rasul yang ajarkan itu. Gitu. Jadi kalau kita ingin memperbarui iman kita, menurut petunjuk dari Rasulullah, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah coba cek Bapak Ibu sekarang ini. Gitu ya. Nggak usah dijawab, di hati saja. Berapa kali nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam? Nah sudahkah sering disebut? Nah, sedangkan kita menginginkan kematian nanti husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Dengan ingat hati kepada Allah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan akhir kalam dengan kalimat la ilaha illallah? Ikuti petunjuk Rasul. Apa kata Rasul? Matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu selagi sehat, biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau mati pun dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau akhir kalam kita la ilaha illallah, kata Nabi masuk surga gitu. Nah, jadi artinya husnul khatimah.
Ini kalau mau husnul khatimah, biasakan lidah nyebut la ilaha illallah dulu. Nah, kan? Tapi kan zikir la ilaha illallah itu ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Karena dia disebut dengan lisan, ada suara. Nah, terbatas. Kalau di WC kan nggak boleh kita nyebut la ilaha illallah itu. Yang kita lagi nongkrong di WC, la ilaha illallah. Nah, nggak boleh, Pak. Ya, makanya itu terbatas. Lagi di pasar, kita lagi jalan, lagi melayani orang di toko misalnya. Masa kita nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang mau beli nih. Nah, enggak jadi orang beli nanti. Nah, makanya zikirnya di hati. Yang enggak kedengaran sama orang. Ya dah. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, enggak usah bersuara keras, cukup di hati saja. Nah kalau ini enggak ada batas, Pak. Kalau zikir dalam hati enggak ada batas, sedang melayani orang di toko mau belanja, sedang nongkrong di WC, sedang tidur, sedang jalan, sedang ngobrol, ini jalan terus, enggak ada batas. Nah itu yang perlu, ya kan? Di samping kita membiasakan lidah kita dengan zikir, apa zikirnya? Itu zikir khafi namanya. Ya? Nah, jadi oleh karena itu supaya dia tidak terkontaminasi dengan air asin, maka ikannya harus hidup. Nah, begitulah kita. Kalau hati kita ini hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini, Pak. Silakan punya uang banyak, nggak masalah. Tapi tidak terkontaminasi hati kita. Dan hartanya yang kita lihat, Allahnya yang kita lihat. Dan insya Allah itu akan terjaga, Pak. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, masih terjaga. Ya. Ada orang maling, pasti ada balasannya. Nggak usah pakai dukun, nggak. Ya, misalnya ini maafkan nih. Ya, ada karyawan toko misalnya. Maling dia, nyumput, entah uangnya diambil, entah hartanya atau kainnya disumputin. Mungkin segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Pertanyaannya, mau apa tidak Bapak Ibu mengamalkan zikir? Itu saja masalahnya. Nah, kalau memang ada kemauan untuk mengamalkan zikir, jangan ditunda. Apa yang bisa kerjakan hari ini, jangan tunda besok lusa. Mumpung umur masih ada, badan masih sehat, kesempatan ada. Mudah-mudahan ya kita di Allah waktu untuk belajar zikir tadi. Nah, saya kira demikian karena kita batasi waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu menginginkan untuk mengamalkan zikir, insya Allah Senin depan kita pelajari itu. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Enggak ada kewajiban. Bapak Ibu ngamalkan zikir saya enggak untung. Enggak ngamalkan zikir juga saya enggak rugi. Ya. Nah, cuman saya memberitahu saja gitu ya. Kalau mau. Sekarang saya cukupkan demikian materinya. Kalaupun masih ada waktu 5 atau 10 menit ke depan, silakan ada pertanyaan. Silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang menanya. Udah paham semua, alhamdulillah. Mbak, ada yang bertanya? Bisa saja disalah. Cukup itu. Mau disebut mustaqbil kiblat ya silakan. Enggak disebut enggak apa-apa. Tapi kan Mbak Ibu sudah tahu kan kalau suatu menghadap kiblat. Sudah tahu kan? Enggak usah disebut juga sudah tahu lah itu. Nah, sudah tahu kan ini sholatnya pagi, sholat duha? Sudah. Nah ini yang kadang-kadang kita dikerokkan, Pak. Kenapa orang seringkali lama takbirnya Allah? Karena dia menterjemahkan. Dalam hatinya sengaja aku salat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Apalagi kalau salat berjamaah, salat zuhur, musalli fardhu zuhur. Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Udah dalam hati. Ya dah.
Jadi mau dilapaskan boleh, nggak dilapaskan juga nggak apa-apa. Nah, itu ya Bu ya. Mau dibaca usolli sunat duha rakaat ini mustaqbil qiblati boleh. Namanya ucapan. Usolli sunat duha rakaat ini lillahi taala, silakan saja. Karena kita sudah tahu kita selalu menghadap kiblat, kalau nggak disebutkan nggak apa-apa. Nah, tapi itu yang untuk tingkat syariat untuk sementara ya nggak apa-apa lah dibaca itu supaya membuat kita lebih fokus gitu. Tapi nggak dibaca nggak apa-apa, kan dulu pernah ada ibu-ibu tanya ya, Buya katanya, kalau kita mengucap usolli dalam sholat, batal nggak sholatnya? Saya bilang, ibu mengucapkan usolli itu dalam sholat atau sebelum sholat? Oh, sebelum sholat katanya. Kalau sebelum sholat jangankan mengucapkan usolli, main bola juga boleh. Namanya belum sholat. Tapi kalau sudah sholat, dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kan sudah berada dalam sholat. Amin, usolli fadal maghrib. Nah, batal. Itu namanya mengucap usolli dalam sholat. Enggak apa-apa Bu, ya mau dibaca mustaqbil qiblati boleh, enggak disebut juga enggak apa-apa. Yang penting ibu itu sudah tahu kalau ibu itu menghadap kiblat. Ya, yang penting kita sudah tahu bahwa kita ini sholatnya 2 rakaat. Udah. Nah sekarang ambil contoh, ibu misalnya ya mau masak, begitu turun ke dapur, lihat garam habis, lihat cabai sudah enggak ada, yang mau dimasak sudah enggak ada, terniatlah hatimu ke pasar. Langsung masuk kamar, salin, bawa duit gitu kan, keluar, kunci rumah, berangkat. Sampai di jalan ketemu kawan, mau kemana Bu? Mau ke pasar. Ngapain ke pasar? Mau beli alat dapur, habis semua. Udah terniat kan tadi mau ke pasar. Apa ketika ibu keluar rumah, berdiri dulu di pintu? Sengaja aku keluar rumah mau ke pasar, jalan kaki beli sayur karena Allah. Enggak kan? Enggak. Udah terlihat aja, tahulah kita mau kita ke pasar itu untuk beli sayur gitu. Itu namanya niat.